Kesimpulannya, angkat semua honorer baik dari database BKN ataupun database Dapodik, apalagi untuk P1, PG, dan P. Karena dilihat dari jumlah ABK itu lebih besar dari keduanya. Kami mohon diberikan kesempatan juga untuk guru swasta masih tetap bisa masuk ke sekolah-sekolah negeri. Itu saja dulu sementara Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini sebuah kehormatan nih Pak Ketua Komisi hadir secara fisik sendiri. Ini luar biasa, Pak Saiful Huda dari fraksi PKB daerah pemilihannya Purwakarta, ya, Purwakarta, Karawang, Purwakarta. Ini apa ya? Banyak yang bilang forum P1 pembatalan ini apa sih gitu ya. Jadi kami sedikit bercerita bahwa forum P1 pembatalan ini kami waktu itu di 2022 sebetulnya 2021 itu seharusnya kami sudah lulus passing grade ya P1. Nah, saat itu kami mendapatkan surat dengan nomor 1198-GT-00.08-2023 tentang pembatalan penempatan pelamar prioritas P1 ya, sebanyak guru itu sebanyak 3.043. Jadi kami saat itu dibatalkan. Nah, dengan proses dan langkah-langkah yang sudah kami lakukan ya, terutama saat itu kami audiensi ke Kemendikbud ya, ke GTK, Dirjen GTK. Nah, itu formasinya berubah dari P1 pembatalan menjadi P1 yang tidak dibatalkan dan berhak mendapatkan prioritas begitu. Nah, untuk yang sudah kami teman-teman sampaikan itu sebetulnya sama Pak. Ya, tuntutannya itu hampir sama menurut kami. Jadi kalau untuk kami, karena dari forum P1 pembatalan ini sudah masuk pada P1 yang tidak dibatalkan, nah tuntutan itu dari kami adalah yang pertama, meminta agar seluruh pelamar prioritas 1 segera dituntaskan seperti yang telah dijanjikan oleh Dirjen GTK pada saat audiensi. Yang kedua, pelamar prioritas 1 tetap diberikan keistimewaan untuk diangkat tanpa tes lagi sama seperti tahun sebelumnya, yaitu tahun 2002 dan tahun 2003. Meminta pula agar setiap Komisi 10 DPRD mendorong pemerintah daerah melalui DPRD setiap daerah untuk membuka formasi yang sebesar-besarnya sehingga semua pelamar prioritas 1 dapat segera mendapatkan penempatan. Yang keempat, meminta agar seluruh P1 yang masih tersisa di 2024 ini bisa segera dituntaskan. Mungkin itu tuntutan dari kami. Selebihnya mungkin hampir sama dengan forum-forum yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi ya. Ini Bu Dewi tadi ya? Iya Pak. Bu Dewi Nur Puspitasari. Selanjutnya ini Forum Guru Honorer Sekolah Negeri Kota Medan tidak hadir, sehingga lanjut ke Forum Guru Non-ASN Pendidikan Menengah Sulawesi Selatan. Ada? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang yang sempat hadir dan Bapak Komisi 10, Ketua Komisi 10 dan serta Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 10 yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Terharu rasanya Bapak, kami bisa sampai di tempat ini untuk sekedar mendengar aspirasi kami. Ya, terima kasih. Adapun permohonan yang kami bawa, sebelum saya menyampaikan, izinkan saya sedikit berpantun. Bapak diundang dan datang bertemu Bapak DPR sampai ke Jakarta, ketemu di Senayan Nusantara 1. Kami datang membawa harapan di RDPU, berharap DPR Komisi 10 bisa merealisasikannya. Ya, jadi permohonan yang pertama yaitu semua guru mata pelajaran non-ASN dengan pengabdian minimal 5 tahun ke atas
diutamakan jadi prioritas untuk diangkat menjadi ASN P3K 2024 tanpa tes. Yang selanjutnya, guru induk jangan sampai tergeser karena mereka rata-rata sudah lama dan mengabdi di tempat atau di sekolah tersebut. Nah, untuk mata pelajaran yang terbanyak atau tergemuk di daerah Sulawesi Selatan itu, kami meminta dan sangat memohon untuk dibukakan formasi sebanyak-banyaknya. Seperti bahasa Inggris, itu formasi terbanyak di Sulawesi Selatan. Masih ada sekitar 450 yang belum terekrut, dan mereka itu rata-rata pengabdiannya, Pak, sudah ada yang sampai 20 tahun, belum terangkat sampai sekarang. Terus bahasa Indonesia selanjutnya, serta matematika, sosiologi, bahasa Jerman, dan biologi, dan data terlampir. Selanjutnya, permohonan linearitas jurusan mata pelajaran yang terbanyak seperti bahasa Inggris mohon dilinearitaskan. Terkait mohon ada regulasi tersebut untuk mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sosiologi, bahasa Jerman, dan biologi serta matematika itu bisa dilinearitaskan dengan sesuai regulasi yang ada. Dan untuk mapel bahasa Jerman yang tidak ada formasi sejak rekrutmen tahap 2 itu sampai tahap 4 P3K. Jadi diharap untuk dibukakan formasi untuk tahun ini, 2024. Terus selanjutnya, guru honorer yang ikut seleksi P3K pada 2022 lolos memenuhi nilai ambang batas sesuai tahun 2021 status TP pada seleksi tahun 2023 mendapat status P untuk diangkat secara langsung penerimaan P3K 2024. Selanjutnya, meminta agar sekiranya dibukakan formasi mapel antropologi di Satuan Kerja Menengah Atas sebagai mapel linear sosiologi dan juga sebagai salah satu solusi untuk mencakup jumlah jam sertifikasi. Selanjutnya, kami juga berharap besar agar dibukakan formasi di sekolah induk kami masing-masing karena datanya sudah ada sesuai dengan Dapodik. Terus selanjutnya, minimnya jumlah jam bahasa Jerman yang diajarkan setelah kurikulum Merdeka berlaku sehingga membuat mapel tersebut tidak linear agar tetap bisa terdata di Dapodik. Selanjutnya, masih mapel bahasa Jerman walaupun tidak masuk di DKG maksud saya, daftar kebutuhan guru, mungkin wajib di 24 jam, sedangkan jumlah jam mapel bahasa Jerman itu sudah berkurang selama kurikulum Merdeka. Jadi bahasa Jerman itu menjadi mata pelajaran pilihan. Selanjutnya, nasib guru matematika atau guru non ASN lama mengabdi tetapi sudah full guru ASN dan ASN P3K di sekolah, lalu harus kemana mereka? Ya, harus kemana mereka? Mereka sudah lama mengabdi di sekolah tersebut tetapi sudah penuh oleh PNS dan ASN. Begitu juga mapel yang lainnya seperti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, guru matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, dan mata pelajaran lainnya yang telah lama mengabdi menjadi korban seleksi ASN P3K dengan sistem observasi. Ya, jadi sistem observasi kemarin tahap 3 itu terlalu banyak yang menjadi korban dalam hal ini observasi karena adanya kepentingan pihak. Ya, jadi kalau kami di Sulawesi Selatan itu mendapat kalau kalian tidak dekat dengan orang dalam ya sudah, karena sistemnya observasi yang pada saat itu yang menilai adalah kepala sekolah, pengawas, rekan sejawat, dan guru senior. Ya, jadi banyak korban pada saat seleksi ASN tahap 3 tersebut. Selanjutnya, kami semua guru non ASN Dikmen telah mengikuti ujian kompetensi pada tahun 2022 itu dinyatakan memenuhi syarat. Tapi kami tidak memiliki umpan balik dari hasil kompetensi kami. Adapun hasil verifikasi yang kami lakukan di Dinas Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 hari, jadi mulai Senin sampai hari Rabu itu, sesuai jumlah guru honorer yang terdata dari hasil terlampir, agar semua guru non-ASN itu bisa tercover pada penerimaan ASN P3K. Selanjutnya, sebisanya juga kami memohon dan meminta ini
dibukakan rekrutmen ya untuk fresh graduate, sedangkan kami yang sudah lama mengabdi itu tidak dilirik. Tolonglah lirik kami dulu yang sudah 5 tahun sampai sekian tahun. Ini jelas-jelas sudah dibukakan untuk yang fresh graduate, yang baru 1 tahun, yang baru 2 tahun lah. Selanjutnya, selain kurangnya formasi, bahasa perlu Bapak ketahui juga, bahasa Inggris itu juga merupakan salah satu mapel yang belum dilinearkan dengan mata pelajaran lainnya. Serta untuk perekrutan dan penerimaannya itu setiap tahunnya selalu minim, baik itu PNS, baik itu ASN P3K, itu minim. Jadi tidak sesuai dengan jumlah alumni yang pendaftar. Jadi mungkin alumnisnya sekian dan pendaftarnya sekian, serta kurangnya jam mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah. Jadi sekian pemaparan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau ngisi pimpinan tambahkan sedikit. Oh ya, silakan. Ya, terima kasih banyak yang kami hormati Ketua Komisi 10 DPR RI, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, anggota Komisi 10 DPR RI, dan para pejuang guru honorer yang sempat hadir di ruang ini. Jadi apa yang dipaparkan oleh teman saya tadi itu adalah sebagai penyampaian, bentuk penyampaian bahwa semoga di Komisi 10 ini bisa membantu kami untuk memperjuangkan apa yang menjadi penyampaian kami tadi. Jadi intinya di sini sebagai kesimpulan apa yang dipaparkan oleh teman saya tadi, yang pertama itu adalah prioritas. Itu yang kami inginkan. Prioritas di sini yang kami inginkan adalah bagaimana teman-teman guru honorer khususnya di Sulawesi Selatan, se-Indonesia, kalau misalnya, itu bisa diangkat tanpa ada lagi tes. Kasihan mereka. Dia sudah lama mengabdi, 80-an tahun. Ada teman saya, Pak, itu hanya sisa 2 tahun. Dia masa kerjanya, dia sudah masuk kategori pensiun. Itu. Ada teman saya di Sulawesi Selatan, sisa 2 tahun. Jadi itu perlu memang perhatian dari pemerintah. Jadi saya minta kepada pimpinan sidang Komisi 10 agar kiranya menyampaikan aspirasi kami untuk pemangku-pemangku kebijakan. Yang kedua, dari segi umur itu tadi lagi mungkin bisa juga perhatian. Jadi yang saya sampaikan ini harusnya pemangku-pemangku kebijakan khususnya Menpan Kemendikbud itu diambil data Dapodik saja. Data Dapodik saja, karena di situ tertera TMT-nya. Kita tahu di situ datanya. Ya, supaya menjadi acuan untuk pengangkatan honorer P3K tahun 2024 ini, kita acuannya di situ saja, Dapodik. Terus lanjut, mengenai tentang linearitas, kami menyampaikan bahwa mohon pada Komisi 10 agar kiranya menyampaikan ke pemangku kebijakan supaya ada beberapa jurusan kami di Sulawesi Selatan, jurusan paling banyak. Yang pertama itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, sosiologi, bahasa Jerman, biologi. Agar kiranya mendapat perhatian betul-betul. Karena kasihan teman kami seperti bahasa Inggris itu lebih 400, hampir 500 orang. Jadi kalau misalnya hanya sebagian yang terrekrut, bagaimana nasib mereka? Yang sebagian itu. Jadi yang ketiga, mengenai tentang penempatan. Ini amanah dari teman-teman kami yang dari Sulsel agar kiranya disampaikan ini yang sudah dilakukan tes yang tahun-tahun lalu yang berstatus P, begitupun TP, agar dilirik dan dilihat dan diprioritaskan betul-betul supaya langsung mendapatkan penempatan tanpa ada lagi tes. Itu harapan kami, Pak, sesuai dengan apa yang dialami oleh kami guru honorer Sulawesi Selatan. Terima kasih, Pak, atas kesempatan yang diberikan saya.
Demikian, Fastabiqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan sidang sedikit lagi. Soal juga untuk sekolah SLB. Ya, jadi ada juga yang di SLB sekolah luar biasa itu yang sudah sampai puluhan tahun tapi belum ada ini. Tadi saya memulai dengan pantun dan saya juga akan mengakhirinya dengan pantun. Ada Komisi 10 di DPR RI. Komisi 10 menangani pendidikan itu sudah biasa. Berarti ya. Tadi yang nyampaikan siapa? Bu Nur Samsi. Bu Atma. Bu Atma. Ya. Oh, Atma Yurid ini. Pak Atma Yurid sama Pak Arif tadi. Oh iya. Selanjutnya satu lagi dari Forum Bersama Guru Honorer Kota Tasikmalaya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang dan Ketua Komisi 10, yang terhormat seluruh anggota DPR RI Komisi 10, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Saya dari Forum Bersama Guru Honorer Kota Tasikmalaya, pada dasarnya ada kesamaan beberapa poin dengan aspirasi Forum Bersama Guru Jawa Barat. Yang pertama yaitu memohon afirmasi masa kerja di atas 10 tahun dan afirmasi usia 35+. Yang kedua, memohon agar guru honorer dengan masa pengabdian lama yaitu 10+ diprioritaskan. Kemudian yang ketiga, memohon agar honorer yang berstatus P diseleksi P3K tahun 2023 langsung pemberkasan, tidak dites lagi, dengan catatan di luar formasi yang tersedia untuk saat ini. Jadi ada formasi khusus untuk yang berstatus P. Yang keempat, memohon regulasi anggaran untuk P3K diubah dari DAU menjadi DAK. Nah, untuk poin nomor 3 itu, mengapa kami meminta dengan formasinya dipisahkan, Pak? Karena di Kota Tasikmalaya itu banyak yang status P-nya itu masa kerjanya itu baru beberapa tahun. Sementara di Kota Tasikmalaya itu masih banyak guru honorer yang masa kerjanya belasan tahun, hampir 19 tahun, 20 tahun, ya banyak yang 15 tahun ke atas belum pernah bisa ikut tes sejak adanya P3K. Itu dikarenakan linearitas waktu itu bahasa Inggris tidak linear di SD ya Pak ya. Nah, kemudian untuk poin 5, memohon agar diadakannya RDPU secepatnya, di mana di dalamnya harus dihadiri oleh Kemendikbud, Kemenpan RB, Kemenq, dan Kemendagri, serta mengundang forum-forum yang hadir saat ini mengenai anggaran P3K agar diketahui secara jelas oleh kami. Nah, untuk poin ini kami dari FBGH Kota Tasikmalaya waktu itu telah audiensi ya Pak dengan Kemenpan RB. Nah, jawaban dari Kemenpan RB waktu itu, regulasi P3K untuk tahun 2024 itu dikhususkan untuk honorer yang sudah terdata di BKN, di mana pada saat itu kata Pak Samsul Rizal mengatakan bahwa honorer itu akan terbagi dua, yaitu P3K paruh waktu dan penuh waktu. Yang paruh waktu itu katanya gajinya nanti belum mencapai 100%. Nah, begitu ada yang pensiun, jadi yang di ranking, jadi yang atas itu nanti ketika ada